wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Notesa. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu yang terdapat 3 soal. Saya akan membahas soal yang pertama, yaitu pertanyaannya religius dan spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Untuk meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat, yaitu yang pertama, kajian rutin, mengadakan kajian tematik secara rutin dan menghadirkan ustadz atau ahli agama yang kompeten. Yang kedua, kelas tahfiz, yaitu membuka kelas tahfiz Al-Quran untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang ketiga, yaitu program tadabbur Al-Quran, seperti membimbing jamaah untuk memahami makna Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah, yaitu yang pertama, senam bersama, seperti mengadakan senam bersama secara rutin untuk menjaga kesehatan fisik. Yang kedua, penyuluhan kesehatan, yaitu mengundang tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang berbagai penyakit dan gaya hidup sehat. Yang ketiga, klinik kesehatan ringan, yaitu menyelenggarakan klinik kesehatan ringan untuk memeriksa kesehatan dasar. Pertanyaan yang ketiga, yaitu cerdas, emosional, interaksi, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan yaitu yang pertama, kelas pengembangan diri, seperti menghadirkan narasumber ahli untuk memberi materi tentang manajemen emosi, pengembangan diri, dan peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, program literasi, yaitu menyediakan berbagai buku bacaan yang bermanfaat dan mengadakan kegiatan diskusi buku secara rutin. Yang ketiga, yaitu kelas keterampilan hidup, yaitu menyelenggarakan kelas-kelas keterampilan yang relevan dan kebutuhan masyarakat, seperti keterampilan komputer, bahasa asing, dan kewirausahaan. Yang keempat, ada retreat spiritual, yaitu mengadakan retreat atau kegiatan penyelenggaraan spiritual untuk memberikan kesempatan kepada jemaah untuk lebih dekat dengan Tuhan dan meningkatkan kualitas ibadah. Yang pertanyaan yang keempat, ada sejarah. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi? Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, yang pertama yaitu program pemberdayaan ekonomi, seperti memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah atau UMKM di kalangan jamaah, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, dan pemasaran produk. Yang kedua, ada koperasi, yaitu membentuk koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jamaah dengan harga yang lebih terjangkau. Yang ketiga, ada bazar amal, yaitu mengadakan bazar amal untuk mempromosikan produk UMKM dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yang keempat, ada program pelatihan kerja, yaitu menyelenggarakan pelatihan kerja untuk yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu untuk memaksimalkan peran masjid dalam membangun umat diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua, yaitu pertanyaannya yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Untuk membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya, yaitu yang pertama, mu'alim atau pengajar, yaitu mampu menyampaikan ilmu pengetahuan dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami. Yang kedua, yaitu murabbi atau pendidik akhlak, yaitu membentuk akhlak pada siswa
seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu mudzakir atau pemberi nasihat, yaitu memberikan nasihat yang membangun dan memotivasi siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat yaitu mursyid atau pembimbing, yaitu menjadi teladan dan pembimbing bagi siswa baik dalam hal ilmu maupun akhlak. Pertanyaan yang kedua yaitu susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, yaitu yang pertama, menggunakan metode belajar yang variatif, seperti tidak hanya ceramah tetapi juga diskusi, bermain, dan proyek kelompok untuk mengaktifkan siswa. Yang kedua yaitu memberi umpan balik dan konstruktif, seperti memberikan pujian atas keberhasilan siswa dan memberikan masukan yang membangun untuk perbaikan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana kelas yang inklusif, seperti menghargai pendapat dan menciptakan lingkungan belajar yang terbuka bagi semua siswa. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami, yaitu yang pertama, diskusi kelompok, seperti membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Yang kedua yaitu simulasi, yaitu menjalankan simulasi situasi nyata yang berkaitan dengan materi pembelajaran, misalnya simulasi sidang atau mujadalah. Yang ketiga yaitu studi kasus, yaitu memberikan kasus-kasus nyata yang relevan untuk materi pembelajaran dan meminta siswa untuk menganalisis dan mencari solusinya. Yang keempat, ada proyek kelompok, yaitu memberikan tugas proyek kelompok untuk menuntut siswa untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, untuk menjadi seorang pendidik yang ideal, Ustadz Hasan perlu terus belajar dan mengembangkan diri. Ia juga perlu menjalin kerjasama dengan rekan sejawat, orang tua siswa, dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua siswa. Dan penting untuk diingat, setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Ustadz Hasan perlu memberikan perhatian khusus kepada setiap semua siswa dan menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga, yaitu apa yang Anda pahami tentang Islam dan rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, pernikahan dalam Islam. Yang pertama, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin berarti rahmat bagi seluruh alam. Ini adalah salah satu sifat utama Islam yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, kebaikan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, warna kulit, atau agama. Yang kedua ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis pada nilai Islam. Sistem ini mengatur segala aktivitas ekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga ada pernikahan dalam Islam, yaitu dalam Islam pernikahan memiliki tujuan yang mulia, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, atau tentram, penuh kasih sayang dan rahmat.
Adapun kesimpulannya yaitu, jadi ketiga konsep ini saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Islam sebagai rahmatan lil alamin menjadi landasan bagi penerapan ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari nilai-nilai kasih sayang dan keadilan yang diajarkan dalam Islam. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.